Zhang Yi tidak menyembunyikan cahaya api di matanya. Ia menyipitkan mata, menatap titik asal yang ditandai merah itu, seperti seorang pemburu yang menatap sepotong daging matang sempurna. Artinya, titik asal Mars ini adalah tempat yang kaya raya. Dulu, titik pendaratan terbaik yang dipilih Elon Freeman telah menghemat banyak kerepotan kita dalam mencari wilayah yang kaya energi. Ia menunjuk titik asal Mars itu. Kita hanya perlu mendarat di kawasan ini mengikuti lintasan mereka. Benar begitu? Secara teoretis, memang demikian. Yang Sin melanjutkan, menggulir data ke bawah. Dalam rekaman gambar itu tercatat Freeman dan tim relawannya. Di layar, puluhan manusia mengenakan baju antariksa cangkang keras model lama, berdiri berbaris dalam 2 barisan. Peralatannya tampak kasar, tetapi masih bisa dianggap sebagai paket imigrasi tahap awal. Di dalam kapsul pembekuan, selain sistem pendukung kehidupan, juga terdapat sekumpulan sampel komunitas biologis. Jamur tanah bertunas, alga nutrisi, mikrolumut tahan radiasi. Ini bukanlah tim penjelajah, ini adalah tim pembuka lahan. Mereka tidak pergi sekadar untuk melihat-lihat. Mereka pergi untuk menciptakan sebuah peradaban. Jika peradaban itu berhasil dibangun, mereka akan menjadi para dewa pada awal penciptaan dalam legenda dan mitos. Yang Sin berkata, pelan. Catatan organisasi Tong pada masa itu menyebutkan bahwa Freeman menyebut dirinya pembuka basis kehidupan kedua. Ucapan itu bukan sekadar asal bicara. Dia benar-benar berniat menjadikan Mars sebagai titik kolonisasi. Dan dia sangat sadar bahwa akan terjadi sesuatu pada bumi. Lebih dari belasan tahun sebelum hari kiamat bumi, dia sudah menyiapkan rencana pemindahan. Zhang Yi tidak bersuara. Ia hanya bersandar ringan pada sandaran kursi, sementara ruas-ruas jarinya mengetuk permukaan meja perlahan. Seseorang yang puluhan tahun lalu sudah mampu memikirkan semua ini, bahkan membuatnya merasa sangat terguncang dan kagum. Yang Sin segera memunculkan data kedua. Itu adalah data pemantauan ruang angkasa dalam dan laporan orbit Mars yang ia susun sendiri. Ia adalah orang paling cerdas di dalam tim, sekaligus penasihat Zhang Yi dalam setiap aksi. Di hadapan Zhang Yi, ia sering menjadi orang yang menerjemahkan hal rumit menjadi sesuatu yang bisa kau pahami. Ia meluruskan sebuah kurva koordinat dengan ujung jarinya. Selanjutnya adalah rencana kita untuk mendarat di Mars. Zhang Yi mengangguk. Lanjutkan. Yang Sin membuka poin pertama. Jarak relatif antara Mars dan Bumi dengan posisi orbit saat ini sebagai acuan sedang menyempit. Ia menampilkan sebuah angka yang sederhana dan intuitif. 78 juta kilometer. Saat ini, posisi Mars hanya sejauh itu dari kita. Pada jarak ini, jika kita meningkatkan mesin kapal Dreamer, mengoptimalkan kompensasi inersia, serta memperhitungkan perlambatan dan koreksi orbit secara teoretis. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Zhang Yi. Kurang dari 1 bulan sudah bisa tiba. Zhang Yi mengangkat alisnya, lalu berkata dengan tenang. 1 bulan? Memang agak lama, tapi masih bisa diterima. Ia berkata sambil bercanda. Aku sempat mengira perlu lebih dari setengah tahun. Sampai makan biskuit kompresi di perjalanan, rasanya ingin mati. Jika benar-benar selama itu, kemungkinan besar ia harus mengubah rencana. Karena pergi pulang selama 1 tahun, entah apa saja yang akan terjadi di bumi. Li Yang sedang bersandar pada sandaran sofa sambil menjemur kakinya. Kukunya dicat perak berkilau yang baru saja diaplikasikan. Begitu mendengar kalimat itu, ia menepuk pelan betisnya yang putih dan halus. Kakinya lebih ramping dan panjang dibandingkan banyak perempuan. Namun, biasanya kaki pria memang lebih ramping daripada kaki perempuan. Matanya melengkung indah. Lalu ia berbisik kepada Sufati. Kalau begitu aku harus menyiapkan pakaian. Tinggal di kapal selama 1 bulan. Penampilan juga tidak boleh terlalu berantakan. Sufati menelan ludah. Sambil mengoleskan lotion tubuh untuknya, ia berbisik pelan. Aku suka stoking hitam, kau tahu. Keluarga Tianhai itu cukup bagus. Yang Sin tidak terganggu oleh celaan itu. Ia melanjutkan ke poin kedua. Ia menampilkan diagram penampang patahan kerak Mars. Itu adalah hasil penelitian yang ia kerjakan bersama Lukran.
Mereka menggunakan anomali medan gravitasi Mars, sisa-sisa medan magnet, serta distribusi panas untuk menelusuri keberadaan rongga bawah tanah. Ia melingkari satu area gelap dengan penunjuk laser. Lapisan permukaan Mars tidak sepenuhnya seperti yang kita bayangkan. Ia bukan sekadar batu merah mati. Di bawahnya kosong, dan kekosongannya sangat luas. Saat mengatakan ini, suaranya sedikit direndahkan. Di bawah tanah ada terowongan, ada kubah, ada lapisan yang mengalir. Zhang Yi menyipitkan mata. Jadi maksudmu? Yang Xin menoleh menatapnya, lalu menyampaikan kesimpulan paling lugas. Di bawah Mars, ada sesuatu yang tinggal di sana. Ruang bawah tanah villa mendadak hening. Lukeran yang tadinya mengetik cepat, tangannya terhenti di udara. Senyum Liang Yang juga memudar setengahnya. Deng Shentong meletakkan cangkir tehnya perlahan di atas meja. Sikapnya tetap anggun, tetapi sorot matanya jelas jauh lebih fokus. Zhang Yi memeluk bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan, lalu tersenyum sambil menghela napas. Seperti dugaan, memang ada peradaban bawah tanah, ya? Yang Xin mengangguk. Kita tidak bisa 100% memastikan apakah itu bisa disebut peradaban, tetapi setidaknya itu adalah entitas hunian jangka panjang yang terorganisasi. Bukan sarang serangga yang menumpuk secara membabi buta, melainkan kelompok rongga yang terstruktur dan terencana. Artinya, ia mengembuskan napas pelan. Tempat itu kemungkinan besar sudah ditempati. Zhang Yi mengecap pelan, lalu bersandar ke belakang dengan kedua tangan menyilang di dada. Artinya, kalau kita pergi ke Mars untuk menambang, mungkin akan terjadi perebutan dengan penduduk asli. Baiklah, untuk hal itu aku memang sudah siap. Namun, sebenarnya tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Alasan Zhang Yi memiliki kepercayaan diri semacam itu berasal dari pemahamannya terhadap peradaban kuno. Setelah Elon Freeman mendarat di Mars, kontak dengan mereka terputus secara perlahan, bukan menghilang seketika. Dari situ terlihat bahwa peradaban Mars saat itu tidak langsung melancarkan serangan terhadap mereka. Jelas, itu bukan cara bertindak peradaban tingkat tinggi yang mampu mengendalikan situasi secara menyeluruh. Kedua, Zhang Yi juga tidak pernah mendengar sedikitpun tentang peradaban Mars dari ras naga, kekaisaran bulan, ataupun peradaban tinggi lainnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat ancaman mereka tidaklah terlalu tinggi. Dengan kekuatan tim Zhang Yi saat ini, serta tingkat teknologi kapal Dreamer, sekalipun bertemu peradaban kuno, jika tidak mampu menang, setidaknya melindungi diri bukanlah masalah. Lalu apa lagi? Ia menatap Yang Xin sambil bertanya. Masalah ketiga, yaitu apakah perjalanan ini sepadan? Ini adalah grafik reaksi energi di sekitar titik asal Mars yang kami deteksi berdasarkan spektrum antar bintang. Silakan lihat layar besar. Ia kembali memproyeksikan struktur 3 dimensi titik asal Mars ke layar besar. Urat-urat mineral di dalamnya tampak seperti garis-garis tajam yang mengerucut ke pusat, berkumpul di zona hitam terdalam. Kepadatan energi ditandai di sampingnya, berupa deretan angka yang tampak keterlaluan dan tidak realistis. Di bumi, bahkan biji energi tingkat tinggi pun tidak akan pernah mencapai kepadatan titik setinggi ini. Ini sudah bukan sekadar konsep mineral langka, melainkan konsep fondasi peradaban. Zhang Yi menatap deretan parameter itu, dan sorot matanya perlahan menyala panas. Energi di Mars masih sangat terbatas pemanfaatannya. Dibandingkan dengan bumi yang sesak, sumber daya di sana benar-benar berlimpah sampai berlebihan. Sebelum memutuskan untuk berangkat menuju Mars, Zhang Yi tetap harus memberikan penjelasan kepada 6 wilayah besar. Zhang Yi menampilkan proyeksi masing-masing wilayah besar secara berurutan. Posisi di meja bundar, satu persatu menyala. Seolah-olah 6 orang yang duduk terpisah ribuan li, tiba-tiba mendorong pintu dan masuk secara bersamaan. Akhir-akhir ini, rapat digelar dengan sangat sering. Bagaimanapun, setiap menit dan setiap detik, dunia ini selalu mengalami begitu banyak perubahan akibat kemunculan berbagai ras asing. Karena itu, semua orang tidak terlalu terkejut. Mereka hanya menatap Zhang Yi, menunggu ia berbicara. Zhang Yi menyilangkan kedua tangannya dan berkata dengan tenang kepada semua orang, "Semua sudah hadir, jadi aku tidak akan bertele-tele."
Aku akan memimpin tim untuk meninggalkan bintang bumi selama beberapa waktu. Pergi ke planet lain untuk mencari sumber daya. Kalau singkat, sekitar 2 atau 3 bulan. Kalau agak lama, mungkin sampai setengah tahun. Para petinggi 6 wilayah besar saling berpandangan. Meninggalkan bintang bumi, pergi ke planet lain. Hal seperti ini adalah sesuatu yang bahkan wilayah besar lain, bahkan seluruh negara umat manusia, tidak berani bayangkan. Pelayaran antariksa, jika masih di dalam tata surya dan jaraknya dekat, memang ada beberapa negara kuat yang mampu melakukannya. Namun itu pun hanya sebatas pelayaran. Untuk menambang sumber daya, prosesnya terlalu merepotkan, tanpa tenaga manusia dalam jumlah besar dan peralatan canggih. Hal itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Namun, dia adalah Zhang Yi. Ia tidak membutuhkan tenaga manusia maupun alat penambangan. Selama ia ada, ia bisa memindahkan habis satu demi satu urat tambang sebesar bukit kecil. Kemampuan sistem ruang benar-benar terlalu praktis. Dari pihak Shengjing, Guan Longyue bergerak lebih dulu. Postur duduknya yang semula tegap sedikit mengendur. Kau akan meninggalkan bintang bumi. Kemana? Zhang Yi tidak berniat menyembunyikannya. Sambil mengetukkan jarinya di atas meja, ia berkata, Mars. Itu adalah planet terdekat dengan kita, dan juga cukup kaya akan sumber daya. Di wajah Meng Yuanjun tampak sedikit keraguan. Tapi sekarang, Huaxu tidak kekurangan sumber daya, bukan? Setelah melewati beberapa peperangan besar, mereka telah memperoleh sangat banyak sumber daya, terutama seluruh sumber daya Kekaisaran Wuluan yang dibagi-bagi oleh 6 wilayah besar. Meski bagian yang didapat 6 wilayah besar hanyalah sekitar 10%, sementara 90% berada di tangan Zhang Yi. Itu pun sudah cukup untuk menopang konsumsi industri mereka selama ratusan tahun. Belum lagi kemudian, Zhang Yi pergi ke bulan dan memperoleh hadiah dari bangsa bulan, lalu menumbangkan klan Jurong dan mendapatkan metode mereka dalam pemanfaatan energi panas bumi. Huaxu saat ini sangat makmur. Jika hanya mempertahankan tingkat teknologi saat ini, tentu saja sumber daya kita cukup. Namun, menghadapi situasi dunia yang begitu tak menentu seperti sekarang, kita harus mempercepat langkah pengembangan teknologi. Zhang Yi menganalisis dengan serius. Lagi pula, banyak sumber daya yang kurang di dalam negeri Huaxu dan bergantung pada impor. Misalnya sumber daya bijih besi. Tetapi sekarang benua Australia telah diduduki oleh banyak ras asing. Aku tidak merasa kita bisa melakukan perdagangan yang bersahabat dengan mereka. Ucapan Zhang Yi membuat beberapa orang terdiam dan berpikir. Di masa lalu, semua orang adalah manusia generasi ke-6. Meski di antara mereka ada gesekan, kerjasama saling menguntungkan tetap menjadi jalan utama. Namun jika bahkan rasnya sudah berbeda, yang terpikirkan tentu lebih kepada permainan nol sum. Selain itu, aku juga menggali beberapa teknologi canggih dari pihak klan Yihen. Selama teknologi itu bisa dikembangkan sepenuhnya, kekuatan keseluruhan Huaxu pasti akan meningkat satu tingkat, bahkan beberapa tingkat sekaligus. Zhang Yi melemparkan kartu pamungkas yang langsung membuat para petinggi 6 wilayah besar di tempat itu gempar. Teknologi klan Yihen. Shang Dawen tak kuasa menjerit kaget. Ia segera menyadari ketidaksopanannya, batuk 2 kali, lalu bertanya dengan suara bergetar. Apakah itu ras manusia generasi kedua yang memiliki kekuatan mendekati dewa? Benar, jawab Zhang Yi singkat. Di pihak kami, sebagian teknologi klan Yihen sudah berhasil dipecahkan. Di antaranya termasuk material jenis baru, medan pertahanan energi yang lebih kuat, teknologi pembuatan senjata yang lebih maju, dan juga mesin dengan tingkat pemanfaatan energi yang jauh lebih tinggi. Zhang Yi mendengar suara orang-orang menelan ludah. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Dalam bidang apapun, bahkan kemajuan sekecil apapun, akan segera dikembangkan secara maksimal oleh umat manusia yang cerdas. Bahkan jika hanya mampu meningkatkan efisiensi mesin sebesar 1% saja, itu sudah bisa meningkatkan daya tembak meriam energi, medan pertahanan, pesawat tempur, dan senjata berbasis orbit ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Apalagi teknologi yang disebutkan Zhang Yi ini, jika benar-benar berhasil dikembangkan, setidaknya dapat meningkatkan tingkat teknologi Huaxu hingga puluhan ribu tahun. Orang-orang yang sedikit memahami teknologi, ketika mendengar penjelasan Zhang Yi, ekspresi mereka seperti sedang bermimpi, sulit mempercayainya.
Selama rencana ini berhasil, Huasu berpeluang menjadi peradaban yang melampaui klan Chang Yuan. Setiap kata yang diucapkan Zhang Yi terdengar begitu tegas dan kuat. Ji Changhai mengisap rokoknya dengan bunyi bat, matanya berkaca-kaca. Apa yang kau katakan itu? Benar adanya? Setelah kiamat, selama 5 tahun ini mereka hidup dengan rasa cemas setiap saat, seolah-olah sebuah perahu kecil yang mengapung sendirian di tengah samudra luas. Satu demi satu peradaban kuno yang kuat muncul ke permukaan. Saat Huaxu menghadapi invasi Kekaisaran Wuluan, mereka hampir saja mengalami kehancuran total. Ji Changhai tahun ini baru berusia lebih dari 50 tahun, namun rambutnya sudah memutih lebih dari setengahnya, semuanya akibat tekanan dan kekhawatiran. Mereka bermimpi mendambakan kedamaian. Namun kedamaian membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menjaganya. Hebat, ini benar-benar luar biasa. Yang mulia Kaos, silakan lakukan dengan sepenuh hati. Kami pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Tidak ada satupun suara penentangan di tempat itu. Wajah setiap orang dipenuhi kegembiraan dan semangat yang meluap. Zhang Yi mengangguk. Produk-produk teknologi itu memang sangat bagus, tetapi untuk benar-benar mewujudkannya, dibutuhkan banyak material langka. Bintang bumi sekarang sudah dikuasai orang lain. Aku tidak ingin berebut makanan dengan para orang tua itu. Jadi satu-satunya pilihan hanyalah menatap ke langit. Dan inilah alasan mengapa aku harus pergi ke Mars untuk memperoleh sumber daya. Mendengar Zhang Yi akan pergi selama itu, Xiaoli mengerutkan kening. Dalam suaranya terdengar sedikit kekhawatiran. Begitu kau pergi, bukankah Huaxu akan berada dalam kondisi kosong? Kalau kau tidak ada, dan ada pihak yang tidak senang dengan kita lalu mengulurkan tangan, apakah kita harus menahan diri atau melawan? Ini adalah pertanyaan yang sangat realistis. Di antara mereka dan ras asing, komunikasi masih sangat minim. Pada konferensi negosiasi di Australia dulu, sikap klan Yalang, klan Tijia, dan ras-ras lainnya terhadap manusia terlihat sangat jelas. Mereka sama sekali tidak memandang manusia generasi ke-6, bahkan berniat segera melenyapkan mereka. Jika bukan karena Zhang Yi menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan memberikan efek gentar kepada mereka, sekarang Huaxu sudah dilanda peperangan di mana-mana. Zhang Yi menatapnya dengan nada bicara yang tenang. Jika bisa menahan diri, maka tahanlah. Negosiasi baru saja berakhir belum lama ini, dan ada klan naga yang menjadi penjamin bagi Huaxu. Paling-paling mereka hanya akan menguji batas, tidak berani melancarkan serangan besar. Saat aku tidak ada, jangan sampai terjadi perang. Jika ada ras asing yang datang mencari masalah, catat saja nama mereka. Tunggu aku kembali, aku sendiri yang akan pergi berteori dengan mereka. Jika kalian nekat beradu keras dengan mereka saat aku pergi, itu tidak ada artinya sama sekali. Hanya akan menjadi pengorbanan sia-sia. Setelah mendengar perkataan Zhang Yi, ekspresi para petinggi dari 6 wilayah besar di tempat itu mulai menjadi serius. Memang benar, saat ini mereka terlalu bergantung pada Zhang Yi. Bahkan Houtu Guanlong Yue yang terkuat pun hanya memiliki indeks kemampuan sebesar 48.000 poin. Selain itu, meskipun batas atas kemampuannya sangat tinggi, batas bawahnya juga sangat rendah. Dalam kondisi tidak bisa terlebih dahulu memperoleh informasi tentang struktur biologis musuh, bahkan lawan dengan kekuatan 45.000 poin pun masih berpeluang membunuhnya. Jika suatu saat ras asing menyerbu dan ia harus maju menghadapi musuh secara frontal, ia sebenarnya tidak memiliki keunggulan yang berarti. Ji Changhai menggaruk kepalanya. Ekspresinya masih terlihat agak canggung. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan orang lain memukul kita tanpa bersuara, kan? Kalau terus menahan diri seperti ini, orang-orang di bawah juga pasti akan protes. Kau tahu sendiri, temperamen kami di timur laut. Tidak terlalu pandai berputar-putar. Kalau sampai benar-benar ada yang menyerang sampai ke depan pintu, aku tidak yakin bisa menahan mereka. Kalau sudah sampai depan pintu, baru kita bicarakan, kata Zhang Yi. Aku hanya bilang, jangan menyerang lebih dulu, bukan menyuruh kalian membongkar pintu dan menyambut mereka masuk. Jangan jual penderitaan padaku.
Kekuatan militer negara Huaxu saat ini tidak lemah. Selama kita tidak mencari mati dengan berperang melawan banyak ras asing sekaligus, tidak akan terjadi masalah besar. Li Guangxiao dari wilayah Laut Timur terdiam sejenak. Ia membuka mulut lebih lambat dibanding yang lain. Kalau begitu, pergilah. Kita memang harus memikirkan masa depan. Mereka semua paham seperti apa karakter Zhang Yi. Ia bukan sedang berdiskusi dengan mereka, melainkan hanya memberitahu. Bahkan jika dicegah pun tidak akan berguna, jadi lebih baik tidak menghalangi. Hanya saja, pendaratan di Mars adalah sesuatu yang sama sekali belum pernah dilakukan oleh negara Huaxu. Seberapa besar keyakinanmu? Tanya Li Guangxiao, sambil menatap Zhang Yi dengan serius. Kami tentu sudah melakukan persiapan kali ini, jawab Zhang Yi. Ia mengayunkan tangannya di udara, dan sebuah proyeksi muncul di hadapan semua orang. Sebuah jalur merah ditandai, mengarah ke sekitar Mars. 20 tahun lalu, ada orang Kolombia bernama Elon Freeman yang pernah membawa tim ke sana sekali. Dalam data organisasi pupil juga ada catatannya. Titik pendaratan yang ia pilih disebut titik awal Mars. Orang itu tidak mungkin memilih lokasi secara sembarangan. 80% kemungkinan wilayah itu kaya akan sumber daya. Wajah Xiaoli dari barat laut tetap tanpa ekspresi. Suaranya masih serak dan kering seperti biasa. Selama beberapa bulan kau pergi, apakah klan naga akan muncul? Kalau mereka tidak ikut campur, wilayah barat laut kami kemungkinan besar akan lebih dulu diuji oleh pihak lain. Bagaimanapun, wilayah barat laut berada di bagian barat laut negara Huaxu dan sepenuhnya merupakan daerah pedalaman, tidak seperti wilayah lain yang masih dikelilingi garis pantai. Klan naga tidak akan terlalu sering ikut campur, kata Zhang Yi. Itulah sebabnya aku menyuruh kalian menyusut ke tengah. Sekarang kalian bukan lagi terbentang dalam satu garis panjang, melainkan berkumpul menjadi satu kelompok. Dengan begitu, orang lain pun tidak mudah menggigit. Xiaoli mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Chen Xuanba dari pasukan penjaga negara berbicara dengan suara berat, seperti besi saling berbenturan. Berapa lama sebenarnya kau akan pergi? Kalau kau bilang 3 bulan, semua orang masih bisa menahan napas. Tapi kalau kau pergi setahun penuh tanpa kembali, napas itu bakal susah ditahan. Aku akan berusaha secepat mungkin, jawab Zhang Yi dengan jujur. Posisi Mars saat ini berjarak 78 juta kilometer dari kita. Dengan mesin impianer yang telah kita modifikasi, perjalanan 1 kali membutuhkan sekitar 1 bulan. Kalau semuanya berjalan lancar, tanpa hambatan dalam menambang sumber daya, perjalanan pulang juga memakan waktu 1 bulan. Namun, kalau di tengah jalan harus berurusan dengan peradaban lokal, waktunya pasti akan bertambah. Kalian anggap saja setengah tahun, supaya ada gambaran, dan tidak menghitung hari satu per satu. Baru saat itu, Meng Yuanjun dari Shengjing angkat bicara. Ia menatap Zhang Yi, nadanya terdengar agak rumit. Bolehkah aku bertanya satu hal? Apa kau benar-benar harus pergi sendiri? Dengan levelmu sekarang, sebenarnya kau sepenuhnya bisa menugaskan orang lain. Sekalipun terjadi kesalahan, setidaknya tidak sampai mengguncang seluruh negara Huaxu. Memang tanpa kemampuan ruang milikmu, kecepatannya akan lebih lambat. Tapi, kalau mengirim makhluk kehidupan mekanik, setidaknya tingkat keamanannya lebih tinggi. Bahkan kalau terjadi sesuatu, tidak akan terlalu menyakitkan. Namun Zhang Yi menggelengkan kepala. Efisiensinya terlalu rendah, siklusnya terlalu panjang. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Maksud Meng Yuanjun adalah agar Zhang Yi tetap tinggal dan menjadi payung pelindung bagi mereka. Namun bagi Zhang Yi, hal itu tidak memberinya keuntungan nyata. Ia tentu akan selalu mendahulukan kepentingannya sendiri. Guan Long Yue menghela napas pelan. Terus terang saja, kau sudah merencanakan segalanya. Kami hanya diberitahu untuk bekerja sama. Kalau begitu, kami akan bersikap patuh. Kau suruh kami menyusut ke wilayah tengah, kami menyusut. Kau bilang jangan bertarung dengan ras asing di sekitar. Kami juga tidak akan bertarung. Tapi kami perlu satu jawaban jujur. Ia menatap Zhang Yi dengan serius. Setelah kau kembali dari perjalanan ini, apakah tatanan negara Huaxu akan berubah lagi? Jika kau berhasil, apakah masa depan negara Huaxu benar-benar tidak perlu lagi mengkhawatirkan ancaman ras asing apapun? Zhang Yi menyilangkan lengannya dan berkata dengan tenang,
Kemungkinannya besar memang begitu. Tapi aku malas memberi kalian jaminan apapun. Kalian bebas memilih untuk percaya atau tidak. Ia tidak memiliki kewajiban apapun untuk menjamin keselamatan orang lain. Itulah gaya Zhang Yi dalam bertindak. Ketika berhasil, ia membantu dunia. Ketika sulit, ia menjaga dirinya sendiri. Ia bisa bertindak berdasarkan keinginannya, tetapi tidak ingin siapapun melemparkan beban ke pundaknya. Hou Tu menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata lagi. Luo Zhuo dari barat daya merangkapkan kedua telapak tangannya dan berkata pelan, "Kalau begitu, kami akan menunggu kepulanganmu, dan kami juga akan bertindak sesuai dengan kehendakmu." Para perwakilan dari setiap wilayah besar mengangguk dengan ekspresi rumit. Sekalipun tidak setuju, mereka tetap hanya bisa menyetujui. "Baik, kalau begitu," kata Zhang Yi. "Setelah aku memasuki luar angkasa, jika ada situasi, kalian bisa meninggalkan pesan untukku. Namun karena adanya perbedaan waktu, balasanku mungkin akan lambat. Pada saat itu, aku paling hanya bisa memberi saran. Dalam waktu singkat, aku tidak akan bisa kembali." Zhu segera berkata, "Semua masalah akan kami minta pendapatmu. Bagaimanapun juga, sekarang kaulah perwakilan negara Huaxu di hadapan dunia luar. Apapun yang mereka pikirkan di dalam hati, rapat itu pun berakhir seperti itu." Lampu di ruang tamu terasa jauh lebih hangat dibandingkan ruang rapat. Angin laut di luar jendela terhalang sepenuhnya. Hanya hembusan lembut dari sistem pengatur suhu yang terasa. Yang Xingxin meletakkan terminal di samping, lalu menatapnya sambil mengangkat kepala. Kekhawatiran mereka sebenarnya sederhana. Mereka takut begitu kau pergi, orang lain akan menganggap negara Huasu hanya tinggal cangkang kosong. Zhang Yi duduk di hadapannya, bersandar pada sandaran sofa, lalu menghembuskan napas panjang. Aku juga tahu. Tapi kalau aku tidak pergi sekarang, saat semua sumber daya peradaban kuno itu benar-benar terkunci, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk pergi di masa depan. Aku, Zhang Yi, tidak pernah ingin menggantungkan harapan pada orang lain. Aku ingin menggenggam nasibku sendiri dengan erat di tanganku. Ia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkan tinju dengan kuat, seolah menggenggam hidupnya sendiri dan segala sesuatu yang ia hargai. Zhou Ke dengan lembut merangkul lengannya dan menyandarkan kepala di bahunya. "Tentu saja kau bisa melakukannya. Kau selalu menjadi sandaran dan kebanggaan kami semua." Zhang Yi mengulurkan tangannya dan membelai punggung Zhou Ke, menghirup harum rambutnya lewat hidungnya. "Kalau begitu, perjalanan kita ke Mars akan segera dimulai." Lu Keran menjatuhkan diri untuk duduk di sisi meja teh. Tangannya menyusup ke dalam tas peralatan dan mengobrak-abrik isinya dengan suara berisik. "Sejujurnya, aku cukup bersemangat. Waktu pertama kali pergi ke bulan, bahkan sebelum naik kapal, aku sudah mulai muntah. Kali ini ke Mars, aku ingin melihat apakah manusia benar-benar bisa mencapai tingkat ingin menggali dimanapun. Tinggal gali." Zhang Yi meliriknya sekilas dan tersenyum. "Kamu jangan terlalu bersemangat dulu. Mars itu bukan tempat kosong." Kelompok Freeman pergi ke sana, lalu tak ada kabar sama sekali. Entah mereka dibunuh oleh penduduk asli Mars, atau memilih berdiri sendiri sebagai raja dan memutus hubungan sepenuhnya dengan bumi. Kali ini kita harus ekstra hati-hati. Jangan cuma fokus jalan-jalan dan wisata. Yang Xia menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, suaranya lembut. "Kalian bilang Mars punya peradaban. Di kepalaku isinya cuma makhluk abu-abu kecil berkaki panjang. Kalau penampilannya terlalu aneh, aku pasti tidak bisa menahan tawa." Di matanya tersimpan harapan. Seolah-olah meninggalkan bumi yang berbahaya ini adalah sesuatu yang sudah lama ia dambakan. Siapa yang tahu? Di satu sisi aku berharap Mars benar-benar punya orang Mars. Karena hanya jika manusia purba pernah bermigrasi ke sana, barulah itu membuktikan tempat tersebut memang kaya sumber daya. Tapi di sisi lain, aku juga berharap perjalanan penambangan kali ini tidak menemui masalah apapun. Benar-benar dilema. Zhang Yi tertawa sambil menghela napas. Wajah jujur Baili Changqing masih menyimpan sedikit kekhawatiran. "Bos, apakah kamu benar-benar tenang meninggalkan situasi di darat?" Monty itu, lalu anggota ras Nightmare itu,
kalau mereka benar-benar menyimpan dendam dan menyerang saat kamu tidak ada. Mereka tidak akan bergerak secepat itu. Zhang Yi melambaikan tangannya. Ras naga baru saja menampakkan diri sekali. Suasananya masih panas. Siapa yang berani langsung menampar muka kita, sama saja berteriak pada ras naga. Aku tidak menaruh kalian di mata sama sekali. Orang-orang tua itu sudah hidup begitu lama. Tak satu pun akan melakukan kesalahan tingkat rendah di saat seperti ini. Lagi pula, jangan meninggikan semangat orang lain sambil menjatuhkan nyali sendiri. Deng Shentong dan Bailey, kalian tetap berjaga di kota Tianhai. Di bawah laut masih ada teman lama kita yang bisa membantu di saat genting. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, kalian masih bisa bertahan setengah tahun. Deng Shentong menatap Zhang Yi dengan sedikit kecewa. Sebenarnya aku juga ingin ikut pergi bersama kalian. Zhang Yi tersenyum sambil menepuk bahunya. Pekerjaan manajemen lebih cocok untukmu. Tetaplah di sini dengan baik. Saat aku kembali, tidak akan ada hal baik yang terlewat untukmu. Deng Shentong mengangkat kedua tangannya dengan pasrah. Saat ini kekuatannya sudah mencapai tingkat kereta perang hitam. Tetapi jaraknya dengan Zhang Yi justru semakin jauh. Memang, ia sudah tidak mampu lagi memberikan bantuan besar kepada Zhang Yi di medan pertempuran garis depan. Rencana pelayaran ke Mars pun ditetapkan seperti itu saja, tanpa terlalu banyak persiapan khusus. Seluruh kota Tianhai setiap saat berada dalam status siaga tempur, sementara semua perbekalan tersimpan di dalam ruang milik Zhang Yi, siap berangkat kapan saja. Namun, Zhang Yi tetap menoleh ke arah Lu Keran dan berkata, "Keran, periksa lagi kapal Dreamer. Terutama ruang energi, mesin, dan medan pertahanan. Pastikan tidak ada masalah sama sekali. Medan magnet di Mars mungkin lebih merepotkan daripada yang kita bayangkan. Kalau di tengah jalan kapal kehabisan daya, aku tidak ingin mendayung perahu di tengah angkasa." Lu Keran menutup mulutnya sambil tersenyum. "Tenang saja. Beberapa hari ini, aku terus menyempurnakan mesin dan sudah melakukan perawatan menyeluruh pada kapal. Tidak akan ada masalah apapun." Zhang Yi mengacungkan ibu jarinya ke arahnya. Lalu ia mulai memanggil orang-orang. Beberapa jam kemudian, perisai pelindung kawasan pelabuhan terangkat dan kapal Dreamer lepas landas dari landasan. Kali ini, jumlah orang yang naik kapal jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Selain kekuatan tempur inti, beberapa kepala laboratorium kota Tianhai, 2 ahli geologi, dan seorang astronom tua ikut naik kapal. Mereka masing-masing membawa koper dan masuk ke dalam kabin dengan ekspresi penuh semangat. Demi penambangan yang lebih baik, tentu saja dibutuhkan tenaga profesional. Kota Tianhai dipenuhi talenta. Dari sekitar 100.000 penduduk, tidak ada satupun yang hanya makan tanpa bekerja. Kalian semua juga naik? Zhang Yi melihat seorang profesor tua berkepala botak ikut mengantre di lorong dan berkata dengan heran, "Usia sudah setua ini? Bukankah cukup melakukan penelitian di laboratorium? Tidak takut naik ke sana dan tidak bisa kembali?" Profesor tua itu tertawa ceria, jenggotnya bergoyang-goyang. "Takut tentu saja. Tapi bisa melihat planet asing sekali saja, itu sudah sepadan. Lagi pula, bukankah yang tertinggi juga ada di sana?" Profesor itu memandang Zhang Yi. Meskipun usianya sudah cukup untuk menjadi kakek Zhang Yi, tatapannya penuh rasa hormat. "Anda adalah pelindung kami. Bisa mengabdi kepada Anda adalah kehormatan bagi saya." Sambil berkata demikian, ia membungkuk dengan sangat hormat. Di bawah cuci otak tanpa lelah dari dosen jiwa Marvin, seluruh kota Tianhai telah memuja Zhang Yi layaknya dewa. Ini adalah mata pelajaran wajib bagi setiap warga kota Tianhai. Namun mereka menerimanya dengan senang hati. Karena Zhang Yi bukan hanya memberi mereka sandang dan pangan, tetapi juga memungkinkan mereka mendapatkan jaminan keselamatan di tengah kiamat, bahkan dengan kondisi hidup yang lebih baik dibanding sebelum kiamat. Hal seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tak berani dibayangkan di tempat lain. Oleh karena itu, rasa hormat dan terima kasih setiap warga kota Tianhai kepada Zhang Yi muncul secara sukarela. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak orang pintar bisa tercuci otak? Zhang Yi segera mengulurkan tangan untuk menopangnya. Para profesor tua ini adalah harta karun umat manusia. Jangan sampai terjatuh atau terluka. Baiklah,
Kalau begitu kita pergi bersama. Tapi nanti kalian cukup bertanggung jawab memberi arahan saja. Jangan sekali-kali turun langsung ke lokasi kerja. Kapal perlahan meninggalkan pelabuhan. Saat menembus atmosfer, seluruh kota Tianhai bisa melihat satu jejak api panjang membelah langit. Banyak menara pendeteksi milik ras-ras asing menangkap sinyal ini. Namun, seperti yang telah diperkirakan Zhang Yi, mereka hanya mencatatnya dan tidak berniat mencegat. Pertama, karena ras naga baru saja menampakkan diri dan memberikan efek gentar yang kuat. Kedua, mereka juga ingin melihat kekacauan umat manusia ini sebenarnya ingin membuat ulah apa lagi. Lagi pula, perjalanannya ke luar angkasa tidak akan merugikan kepentingan peradaban kuno manapun. Jadi semua orang malas ikut campur. Kapal Dreamer meluncur dengan tenang di balik tirai hitam kosmos. Jejak lintasannya bagaikan garis perak tak kasat mata, membentang dari belakang bumi hingga menuju orbit Mars. Lapisan perisai di bagian luar badan kapal sesekali beriak, itu adalah bekas gesekan dengan partikel-partikel mikrokosmik. Kapal ini sudah bukan lagi Dreamer yang pertama. Setelah dimodifikasi berkali-kali oleh Lukeran, ia telah berubah menjadi benteng bergerak yang sesungguhnya. Bisa bertempur, sekaligus menjadi tempat tinggal yang nyaman. Kalau bukan karena di luar jendela terbentang samudra bintang yang sunyi, orang benar-benar bisa salah sangka mengira ini adalah kapal pesiar mewah. Di panel data ruang kendali, sebuah angka mencolok terus berdenyut. Kecepatan saat ini, 0,06 kali kecepatan cahaya. Perkiraan waktu tiba, 26 hari 4 jam. Saat sistem memberikan pemberitahuan, orang-orang di dalam kapal sudah memasuki mode liburan. Selama 26 hari ke depan, tidak akan ada musuh yang menyerang dan tidak perlu mengkhawatirkan urusan apapun. Mereka hanya perlu menikmati indahnya kehidupan dengan tenang.